Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vesila Fetri Gebi dari kelas TI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaction design basic atau desain interaksi dasar-dasar. Yang pertama ada TIU dan TIK, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Students can master the concept of human and computer interaction well. Mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep interaksi manusia dan komputer dengan baik. Yang kedua, students can understand what is used to reduce the negative aspect of the user experience by adding positive aspect. Yaitu mahasiswa dapat memahami untuk mengurangi aspek negatif dari pengalaman pengguna dengan menambahkan aspek positif. Yang pertama kita akan membahas what is design. Di dalam what is design ada the golden rule of design. To err is human, the central message the user. Yang kedua, the process of design. Yang ketiga, user focus. Yang keempat, scenarios. Yang kelima, navigation design. Di dalam navigation design terdapat local struktur, global struktur, hierarchical organization, global struktur dialog, wider style. Yang keenam, screen design and layout. Di dalam screen design and layout terdapat tools for layout, user action and control, appropriate appearance, dan yang terakhir yaitu iteration and prototyping. Yang pertama menjelaskan tentang what is design. Yaitu design is when you get an idea to meeting conflict obstacles. Yaitu desain adalah ketika Anda mendapatkan ide untuk memenuhi kendala yang saling bertentangan. What is needed in the design is to accept the conflict and choose the fastest trade-off of change the design to make it meet the obstacles and others. Yang dibutuhkan dalam desain yaitu untuk menerima konflik dan memilih trade-off yang paling cepat guna mengubah desain untuk membuatnya memenuhi kendala lainnya. The best design is where designer understand the trade-offs and the factors that influence them. Desain terbaik adalah tempat desainer memahami trade-off dan faktor yang mempengaruhi mereka. The golden rule of design, yaitu aturan desain emas. This part of understanding is about the circumstance and context of certain design problems. Yaitu bagian pemahaman adalah tentang keadaan dan konteks masalah desain tertentu. In making a design, there are factors that affect user acceptance of a web application, namely the usability factor and the ease of interface. Dalam membuat desain, terdapat faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap suatu aplikasi web, yaitu faktor kegunaan dan memudahkan antarmuka. For human computer interaction, we must understand computer limitation, capacities, tools, platform, understanding people, terdapat psikologi, social aspect, human error. Yaitu untuk interaksi manusia komputer, kita harus mengerti komputer, yaitu keterbatasannya, kapasitas, alat, dan platformnya. Untuk memahami orang, kita harus memahami tentang psikologisnya, aspek sosial, dan kesalahan dari manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu to err is human, atau untuk berbuat salah adalah manusia atau human error. To err is human to explain that is a deviation from the specified standard resulting in unwanted time, difficulties, problems, incident, failures. Yaitu manusia menyimpang dari standar yang ditentukan mengakibatkan adanya waktu yang tidak diinginkan,
kesulitan, masalah, dan insiden kegagalan. The central message the user, atau biasa disebut pesan pusat pengguna. The central message the user explain that the success used in HCI does not lie in how good they are, but they only focus on the thoughts of the designer on the user and also puts the user first, keeping the user in the middle and remembering the user at the end. Atau keberhasilan yang digunakan dalam HCL tidak terletak pada seberapa baik mereka, tetapi mereka hanya fokus pada pikiran desainer pada pengguna dan menempatkan pengguna pertama, menjaga pengguna di tengah, dan ingat pengguna di akhir. Yang selanjutnya yaitu the process of design atau proses desain. Di sini terdapat gambarnya. The process of design menjelaskan bahwa proses desain, jika menemukan sistem yang tampaknya sempurna, itu merupakan sistem yang dirancang dengan buruk, bukan karena desainnya buruk, tetapi karena banyak usaha yang dihabiskan dalam proses desain itu sendiri. Seperti halnya semua pengorbanan untuk menemukan solusi yang berbeda, memiliki efek besar, tetapi mudah untuk diterapkan, namun tidak merencanakan dengan inspirasi akan menyerang ketika diinginkan. Yang selanjutnya yaitu user focus atau fokus pengguna. The user focus explain that there is rarely one system user. Yaitu menjelaskan bahwa jarang ada satu pengguna sistem. That every system explicitly supports collaboration such as email. Setiap sistem secara eksplisit mendukung kolaborasi seperti email. However, almost every system has an impact outside the person immediately using it. To recognize who the user is when designing a system, to design it as though you are the main user, even though what people say it's the most important, it's not the full story. Namun, hampir setiap sistem memiliki dampak di luar orang tersebut dengan segera menggunakannya untuk mengenali siapa penggunanya. Saat merancang sistem untuk mendesainnya seolah diri sendiri adalah pengguna utama, meskipun apa yang orang katakan adalah yang paling penting itu keseluruhan dari cerita. Yang selanjutnya yaitu skenarios atau skenario. Menjelaskan bahwa skenario adalah sumber daya yang digunakan proses desain untuk melihat apa yang diinginkan, menyarankan bagaimana pengguna akan berurusan dengan desain potensial, memeriksa apakah implementasi yang diusulkan akan bekerja, dan menghasilkan kasus uji untuk evaluasi akhir. Di dalam skenarios, selain skenarios dapat digunakan untuk pertama, communicate with others. Berkomunikasi dengan orang lain, yaitu desainer dengan klien atau pengguna. Sangat mudah untuk mendiskusikan ide-ide abstrak, contoh pengguna konkret jauh lebih mudah untuk dibagikan. Yang kedua, other model validation atau validasi model lain. Skenario terperinci yang dapat dimainkan melawan berbagai presentasi yang lebih formal. Yang ketiga, ekspres dinamik atau ekspresikan dinamika, yaitu tangkapan layar dan gambar individual memberi gambaran seperti apa sistem itu nantinya, tetapi tidak seperti apa perilakunya. Yang selanjutnya terdapat positif dan negatif dari skenario tersebut, yaitu time is linear atau waktu adalah linear. Menjelaskan bahwa kehidupan linear seperti hidup dalam waktu karena kita menemukan lebih mudah untuk memahami narasi linear yang sederhana. Yang kedua, real interaction have choose some are made by people, yaitu tetapi tidak ada alternatif
Interaksi nyata memiliki pilihan dibuat oleh orang, beberapa oleh sistem. Skenario sederhana tidak menunjukkan jalur alternatif ini secara khusus, mudah untuk melawan dan melewatkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dilakukan seseorang. Yang selanjutnya yaitu navigation design atau desain navigasi. Desain navigasi adalah sekumpulan elemen screen yang memungkinkan user berpindah melalui informasi arsitektur. Implementasi dari skeleton plan adalah perbuatan wireframe yang memberikan gambaran secara kasar dari antarmuka dan dari produk yang akan digunakan oleh user. Di dalam navigasi desain terdapat lokal struktur, yaitu interaksi yang melibatkan perilaku mencari tujuan. Pengguna ini memiliki pengetahuan sempurna tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana sistem bekerja. Mereka bisa mengambil jalur terpendek yang mereka inginkan dan menekan semua tombol dan tautan yang tepat. Dan juga menjelaskan untuk melakukan pencarian tujuan, setiap kondisi sistem atau setiap layak perlu memberikan gambaran pengetahuan yang cukup kepada pengguna untuk lebih dekat dan dengan tujuan. Yang pertama menjelaskan tentang global struktur hierarchical organization atau struktur global organisasi hierarkis. Tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya digunakan untuk membantu selama desain, juga digunakan untuk menyusun sistem yang sebenarnya. Kesulitan dengan mengatur informasi atau fungsionalitas sistem adalah orang yang berbeda memiliki struktur internal yang berbeda untuk pengetahuan mereka dan dapat menggunakan kosakata yang berbeda. Selanjutnya yaitu global struktur dialog atau struktur global dialog. Menjelaskan bahwa dalam sistem informasi murni atau situs web, untuk memiliki struktur hierarkis penuh dengan tautan berikutnya atau sebelumnya antara item dalam grup yang sama, namun untuk sistem yang melibatkan hal-hal terus-menerus menelusuri dari satu bagian ke hierarki ke yang lain. Misalnya dalam sistem kontrol ada cara untuk beralih dari item, stok ke semua pesanan yang beredar pada item itu, dan kemudian dari pesanan ke catatan pembelian untuk pelanggan yang memesan. Di sini juga terdapat gambarnya. Yang selanjutnya yaitu masih lebih luas atau menjelaskan tentang John berkata, tidak ada seorang pria pun yang menginginkannya sendiri. Berlaku untuk hal-hal yang didesain. Masing-masing di antara perangkat dan aplikasi lain harus tercermin dalam desain. Di web, memiliki kesulitan tambahan bahwa situs dan aplikasi lain dapat menyertakan tautan yang melintas laman berbeda dan laman lainnya. Dan juga langsung masuk ke jantung situs atau aplikasi web. Juga ketika menautkan ke situs lain, tidak memiliki kendala atas mereka atau melakukan cara konten mereka dapat berubah dari waktu ke waktu. Di sini juga ada terdapat gambar weather style. Terdapat di dalam weather style terdapat style issues atau masalah gaya. Menjelaskan bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan standar platform seperti posisi untuk menu pada aplikasi PC untuk memastikan konsistensi antara aplikasi. Misalnya, pemutar film pribadi yang diusulkan harus menggunakan ikon maju cepat, putar, dan jeda. Yang kedua yaitu functional issues atau masalah fungsional. Pada aplikasi PC harus dapat berinteraksi file, membaca format standar, dan menangani cut and paste.
Yang ketiga yaitu navigation issues atau masalah navigasi. Kita perlu mendukung keterkaitan antara aplikasi, misalnya penyisipan data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, atau dalam sistem email, dapat mengklik 2 kali ikon lampiran dan meluncurkan aplikasi yang tepat untuk lampiran tersebut. Yang selanjutnya yaitu Screen Design and Layout. Yaitu tentang layout design dan layout. Menjelaskan bahwa tentang elemen yang membentuk aplikasi interaktif, tetapi tentang bagaimana menggabungkannya. Gambar layar tunggal menyajikan informasi dengan jelas untuk berinteraksi dengan sistem, yaitu alat untuk tata letak. Sejumlah alat visual untuk membantu menyarankan kepada pengguna cara untuk membaca dan berinteraksi dengan layar atau perangkat lunak. Di sini juga terdapat gambarnya. Di dalam tool for layout terdapat grouping and struktur atau pengelompokan dan struktur. Menjelaskan bahwa dapat melihat desain potensial untuk layar pemesanan. Perhatikan bagaimana detail penagihan dan pengiriman dikelompokkan secara spesial. Bagaimana mereka dipusatkan dari daftar barang yang dipesan oleh garis dan secara spesial. Ini mencerminkan struktur logis. Kedua yaitu order of groups and item atau urutan grup dan item. Kita dapat melihat layar secara alami untuk membaca atau mengisi rincian penagihan, diikuti oleh detail pengiriman, diikuti oleh item pesanan. Untuk formulir entry data atau kotak dialog harus mengatur urutan tombol tab bergerak di antara bidang. Di sini juga terdapat gambarnya order antara order terus order information. Yang selanjutnya yaitu decoration atau dekorasi, yaitu menjelaskan bahwa melihat bagaimana desain menggunakan kotak dan garis pemisah untuk membuat pengelompokan menjadi jelas. Selanjutnya yaitu alignment atau penjajaran, yaitu untuk pengguna yang membaca teks dari kiri ke kanan, daftar item teks disejajarkan dengan kiri, namun angka harus disejajarkan ke kanan untuk bilangan bulat atau pada titik desimal. White space atau ruang putih. Ruang putih menjelaskan dalam tipografi ruang antara huruf disebut penghitungan. Bentuk penghitung adalah bagian dari komposisi lukisan dan dalam kaligrafi dan tipografi keseimbangan dengan memberikan bobot kepada penghitung. Di sini juga terdapat gambarnya space to spread, space to struktur, space to highlight. Selanjutnya yaitu membahas tentang user action and control atau tindakan dan kontrol pengguna. Terdapat entering information atau masukkan informasi. Dalam setiap kasus, layar tidak hanya berisi informasi yang disajikan kepada pengguna, tetapi untuk memasukkan informasi atau memilih opsi tahu apa yang harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu knowing what to do standards can help with common actions such as saving, deleting, or printing. Dalam setiap kasus, standar dapat membantu untuk penyimpanan, menghapus, atau mencetak. Untuk tindakan spesifik sistem yang lebih, perlu mengikuti prinsip yang lebih luas. Selanjutnya yaitu affordance atau keterjangkauan. Menjelaskan bahwa masalah yang sulit dalam aplikasi multimedia di mana seseorang dapat dengan sengaja mengadopsi gaya non-standar dan avant-garde.
Selanjutnya yaitu appropriate appearance atau penampilan yang sesuai. Yang pertama yaitu presenting information atau mempresentasikan informasi. Itu bagaimana cara penyajian informasi di layar tergantung jenis informasi. Yaitu dapat teks, angka, peta, tabel. Dan teknologi untuk menyajikan tampilan karakter, gambar, garis, grafik, realitas virtual, dan pada tujuan penggunanya. Sini juga terdapat contoh gambarnya. Yang selanjutnya yaitu aesthetics and utility atau estetika dan utilitas. Bahwa antarmuka yang belum tentu baik, idealnya seperti item yang dirancang dengan baik, antarmuka harus estetis. Memang desain grafis dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan meningkatkan produktivitas. Sini juga terdapat contoh gambaran dari penulisan. Selanjutnya yaitu making a mess atau color and 3D, yaitu menjelaskan untuk warna dan 3 dimensi. Fitur antarmuka adalah pengguna warna yang mengerikan karena banyak monitor hanya mendukung rentang warna primer yang terbatas. Meningkatnya pengguna efek 3 dimensi di antarmuka menimbulkan masalah baru untuk informasi dan numerik. Yang selanjutnya yaitu localization internationalization atau lokalisasi dan internasionalisasi, menjelaskan bahwa proses pembuatan perangkat lunak atau untuk berbagi bahasa dan budaya disebut lokalisasi atau internasionalisasi. Ketika program menggunakan nama item baru, pesan kesalahan dan teks lainnya tidak menggunakan teks secara langsung, tetapi menggunakan pengidentifikasi sumber daya, biasanya hanya nomor. Yang selanjutnya yaitu iteration dan prototyping atau iterasi dan pemotretan. Dalam proses desain, orang mungkin menggunakan maket perangkat fisik atau alat-alat seperti shockwave atau visual basic untuk membuat versi prototipe perangkat lunak. Prototyping adalah contoh sebagai pendekatan mendaki bukit. Misalnya, berdiri di suatu tempat dan menanjak dari tempat pedesaan terbuka, terus berjalan dan terus menanjak setajam mungkin, akhirnya akan menemukan diri sendiri di puncak bukit. Misalnya dari pertama kita awal mendaki atau menanjak ke bukit, dari awal jalan, terus ada jalan lika-likunya sampai menemukan ke puncaknya. Yang terakhir, summary atau ringkasan. Kita mengetahui bahwa desain HCI bukan hanya tentang menciptakan perangkat lunak, tetapi tentang seluruh interaksi antara orang, perangkat lunak, dan lingkungannya. Tujuannya untuk meningkatkan aspek pekerjaan, rumah, atau hiburan menggunakan teknologi. Referensi atau daftar pusaka dari materi ini diambil dari Dix Alan yang bukunya judulnya Human Computer Interaction Person Education tahun 2003. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.